alaihi wasallam annahu qala, beliau Rasulullah bersabda, as-salatu mardatur rabbih, bahwa salat itu adalah perilaku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sunnatul anbiya, dan tindak lampai para nabi, wa hubbul malaikah, yaitu perilaku atau perbuatan amal yang paling dicintai oleh para malaikat itu adalah solat. Wa nurul ma'rifah, tidak cuma hanya itu, solat itu merupakan nur, cahaya kemakrifatan. Jadi kalau ingin makrifat, lakukan solat. Nur itu adalah cahaya, terang. Artinya dengan solat kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas untuk dibicarakan, mana yang tak pantas untuk dibicarakan. Tak cuma hanya itu, solat itu aslul iman, dasar daripada keimanan kita. Jadi kalau pondasinya hilang, solatnya hilang, iman bagaimanapun tetap tumbang. Karena di dalam hadis lain juga Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali kelak di hari kiamat, amal-amalnya seorang hamba yang dinilai pertama kali itu adalah solatnya. Idza salaha sa'iru amalihi, apabila solatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Zakatnya jadi baik, amal ramah tamahnya menjadi baik, perilakunya pun jadi baik, semuanya jadi baik, karena dasar daripada keimanannya itu adalah solat. Wa wajibatud du'a, dan juga solat termasuk diijabahnya satu doa-doa. Kan di dalam solat itu ada zikir, ada syukur, ada doa. Wa qabulul a'mal, solat itu juga termasuk diterimanya ketika orang melaksanakan solat itu pertanda bahwa amal-amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa barakatun fil mal, dan solat itu merupakan sesuatu amal yang membuat berkah dalam harta benda kita. Ketika kita solat, mengamalkan solat, otomatis mau ngambur-ngamburkan duit pun mikir-mikir. Secara akal kan seperti itu. Mau beli ini, beli itu, berlebih-lebihan pun bermikir-mikir. Jadi ada keberkahannya. Harta yang kita punya, yang kita simpan, itu ada berkahnya. Habis pun untuk anak istri, untuk anak, untuk istri. Atau kalau udah lebih untuk istri, untuk tetangga, untuk orang-orang yang susah. Itu keberkahannya. Kepada diri sendiri pun ada keberkahannya, ada ketenangannya. Karena kalau bekerja, bisnis itu dijadikan alat untuk ingat kepada Allah, maka tenanglah hati dia. Ketika dia mendapatkan hasil sekian juta, sekian puluhan juta per harinya, maka dia akan tenang. Banyak orang itu yang merasakan hasil 5 juta, 10 juta satu hari, tapi tidak ada ketenangan. Diam. Dapat duit, pergi sana, pergi sini, beli ini, beli itu. Tidak ditenangi. Karena itu tidak ada keberkahan. Boleh jadi orang itu diberikan rezeki, tapi dia tidak mau sholat. Jadi hilang keberkahannya, hartanya hilang. Rumah sudah mantap, roboh lagi, dijadikan begini, begitu. Belum tumbang, dibuang sana, buang sini. Jadi keberkahannya itu tidak ada. Mobil mantap, dibeli lagi yang paling mantap lagi. Ujung-ujungnya nabrak. Ya kan? Kenapa? Keberkahan dalam harta itu tidak ada. Jadi jangan kira, oleh karena itulah kita itu mesti mengaji. Agar apa yang kita lakukan itu, agar semuanya menjadi ibadah. Kalau sampean suka dengan bisnis, menjadi pengusaha, silakan. Jadikanlah usaha sampean itu sebagai untuk alat, media, agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hasil dari pekerjaan itu akan menjadi ketenangan dalam hati. Itulah yang dimaksud dengan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan ingat kepada Allah,
Maka tak bisa Pak, saya mau wirid siang hari, siang malam saya tak sempat kerja. Boleh, tak masalah. Berarti kau harus ingat dengan pekerjaan. Semakin banyak pekerjaanmu, semakin banyak proyekmu, maka semakin kau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap. Kaya pun tak akan sombong, tetangganya pun tak akan ada yang susah. Dibantu semua, berkah. Tak cuma bermanfaat kepada dirinya, tapi kepada orang lain pun akan menjadi manfaat. Gitu. Wal kasbih, dalam pekerjaan, pekerjaannya pun ketika kita as-salat, lanjutan dari sabda Rasulullah tadi, wal kasbih, dan juga solat itu memberikan keberkahan dalam pekerjaan kita. Kerja, ada pekerjaan, alhamdulillah, jadi kita tenang. Begitu ngambil cangkul, nyangkul atau ngarit atau apapun nebas, menjadi ketenangan, keberkahan bagi diri dia. Wasilahin alal a'da. Tak cuma hanya itu, solat itu juga menjadi senjatanya para musuh. Musuh, siapa yang musuhi? Artinya musuh dalam diri kita, hawa nafsu kita itulah yang menjadi musuh terbesar kita. Oleh karena itulah Allah itu ketika menciptakan nafsu, kan ditanyakan, kau, akulah, kata nafsu. Jadi itulah musuh kita yang terbesar. Maka itu akan menjadi senjata. Tapi tidak membunuh hawa nafsu. Solat itu tidak bisa menaklukkan, susah. Caranya hanya satu, yaitu dengan berpuasa. Semakin banyak berpuasa, semakin hancurlah hawa nafsu tersebut. Mana bisa mau apa-apa Pak kalau kita udah lapar. Diajak kawan pergi ke nonton film, jadah, letih, badan, aus, segala macam, kan begitu. Oleh karena itulah diwajibkan kita itu berpuasa. Kalau dengan solat kita tidak mampu mengalahkan. Jadi solat ini silahun, senjata ibarat parang pedangnya. Meskipun udah ditetak hawa nafsunya itu, tetap dia masih hidup. Hawa nafsu dilawan. Sesuatu yang tak pernah kita miliki bisa kita miliki kalau dengan hawa nafsu itu. Terbayang dan nampak. Wa karahatus syaitan, dan solat itu membuat setan itu menjadi benci kepada diri kita. Balasku dekat-dekat orang itu panas, tak bisa diajak kompromi. Allahu Akbar terus, dikasih ini alhamdulillah terus, bertasbih terus, udahlah cari yang lain. Kan setan itu seperti itu. Setan pun kan pintar juga dia. Buat apa? Kalau tak bisa dimakan, buat apa gitu? Manusia kan ada enggak? Kalau tak bisa dimakan, udah. Wa syafi'un baina sahibiha, dan solat itu juga memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan solat itu. Memberikan pertolongan. Wa baina malakil maut, dan memberikan pertolongan di antara dua malaikat. Mungkar nakir, malaikat maut. Solat itu yang akan yang membela kita. Tak ada lagi katanya, la yanfa'u malun wala banun, harta semuanya, anak yang kau puja-puja, yang kau sayangi, pangkatnya tinggi, kuasaannya banyak, hartanya berlimpah, tunggu nanti di hari kiamat tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sibuk masing-masing, anaknya sibuk, orang tuanya sibuk, semuanya sibuk, tidak akan ada artinya itu di hari kiamat nanti. Tapi Allah itu maha kasih, maha sayang. Diperintahkannya solat. Lakukanlah solat itu yang akan menolongmu. Diperintahkan oleh Allah bersolawat. Itu yang menolongmu kelak di hari kiamat. Harta dunia, kalau salah memanfaatkan, ada bisa malah jadi malapetaka bagi diri kita. Sebelum kita mati pun azabnya sudah ada. Nanti udah mati, azabnya lebih berat dan parah. Wasirajin fi qabrihi ila yaumil qiyamah. Dan solat itu membuat penerang, menjadi pelita ketika mati di alam barzah sana, di alam kubur.
Kubur dengan barzah ini cuma beda kalimat. Kalau kubur itu nampak-nampak dia itu jasad kita dipendam dalam tanah. Lalu kalau ketika campur dalam sungai, terbakar, tidak bisa dikubur lari ke mana. Itulah yang dimaksud alam barzah. Jadi kalau dikubur itu nampak jasadnya. Barzah kuburan. Wa dhillun ala ra'sihi, dan solat itu juga menjadi penaung, menjadi payung ala ra'sihi, kepada atas kepala orang-orang yang melakukan solat tersebut yaumal kiamat, kelak di hari kiamat. Prosesnya panjang sekali, Pak. Sama dengan orang mencuri telur ayam, mencuri gas, mencuri apa, duit segala macam, ditahan dulu di Pak RT, kemudian ke Pak Lurah, ditahan lagi ke. Itu kan gambaran nanti yang terjadi di hari kiamat itu sudah digambarkan di alam ini. Cobalah kita merampok, mencuri, ditahan masa, kemudian setelah masa ke polsek, setelah polsek nanti ke Polres, ditahan sekian bulan, 2 kali 24 jam, kemudian baru dimasukkan ke LP, disidang sana sini. Itu sudah gambaran semua, gambaran akhirat. Dari mana mereka mendapatkan itu? Dari Al-Quran. Kalau tidak dari Al-Quran, mana bisa kan begitu. Watajin ala ra'sihi, dan menjadi mahkota. Mahkota di atas kepalanya. Walibasin ala badanihi, dan solat itu akan menjadi pakaian di badan kita kelak. Macam mana, tidak ada. Semahal apapun yang kita pakai, tak akan bisa menutupi aurat kita ketika kita itu dibariskan di pada mahsyar nanti. Wa satrun bainahu wa bainan nar, dan solat itu juga pelindung, penghalang antara kita dengan neraka. Wa hujjatun baina yaday rabbih, dan menjadi hujjah di antara kuasanya Allah. Saya solat, ya Allah, saya telah mengakui bahwa Engkau adalah Tuhanku, dan saya telah bersyukur, bertasbih, semuanya dalam solat itu disebutkan. Aku sudah berdoa, semua menunjukkan kehinaan saya sebagai hamba. Wasaklun fil mizan, membuat timbangan kita itu menjadi berat. Yang awalnya amal kita itu cuman 50 menjadi 150, itu pun karena solat. Wa jawazun ala sirat, wa jawazin ala sirat. Dan menjadi kita gampang melalui siratul mustaqim, wa miftahin bil jannah, dan menjadi pembukanya surga. La ilaha illallah. Tapi tidak melakukan solat, tidak bisa juga. Berarti kuncinya surga itu ada 2. La ilaha illallah, dan juga melaksanakan solat. Melaksanakan solat tapi tidak la ilaha illallah, kuncinya kurang 1. Ada kuncinya. Jadi semoga mungkin